ketika hari Jumat yang lalu kami respon hasil kajian VAR itu kan ke sini ketemu dengan Pak Eko Sutanto dan dijanjikan akan bertemu dengan tim yang dulu katanya di tahun 2019 itu melakukan kajian terhadap sertifikat lulusan dari UTS Research yang disetarakan dengan SMK. Tahun 2006. Ini sertifikatnya oleh Pak Dr. Sutanto. Kemarin siapa Pak Eko Sutanto? Apa jawabannya? Yang sekarang masih ada di sini loh, masih ada di Kemdikbud. Belum pindah atau dan belum ini kejahatan maju aja Bu. diubah sekarang. Itu contohnya barusan itu. Dari Antara ya, infografisnya. Diubah ke 2010. Ini juga juga yang tadinya apa ini tadinya bukan asal tadinya pendidikan terakhir juga menjadi biasa. Ini kriminal. Kita bisa yang jadi pemimpin. Oke. Padahal anak-anak bapak ini lebih pintar daripada si Pak tuh dibuka oleh sistem, tahu nggak Pak? Jangan belain Jokowi Pak, harus berjuang. Seperti Pak. Ya Pak izin, tadi saya telepon asistennya posisi Pak Ses Eko ini sudah di tempat, betul. Jadi barangkali arahannya itu kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa dituliskan secara tertulis begitu Pak. Nanti Pak Eko mungkin karena beliau itu kan baru menjabat di Januari ini Pak ya. Nah, nanti lama, Januari itu udah lama loh Pak. Ya, artinya kan pasti banyak urusan gitu Pak ya. Ya mohon izin Pak. Dan nanti kalau berkenan Pak ya, kalau berkenan nanti silakan Bapak dituliskan pertanyaan-pertanyaannya apa saja. Kami nggak mau Nanti akan tertulis Mas, kami mau live. Sampaikan secara tertulis juga. Kami Bisa maunya begitu live. tadi, Pak. Kenapa tadi Pak Anandes ini hadir? Karena biasanya SOP kami untuk menerima tamu ataupun permohonan data informasi itu 1 minggu di ULT, penelitian terpadu. Mungkin ini produknya Pak Roy juga yang masalah PPID KIP itu Pak. Izin Pak. Mungkin itu bisa ini. Kemarin Pak Resma ketemu siapa? Pak Eko langsung. Pak Eko menemui. Sebetulnya mau ketemu Eko kita ke ruang mana? Kita ke ruang situ aja deh. Iya, jadi Itu pun di Kedepok baru muncul. Gedung enggak Pak Eko-nya di mana sih? Ya mungkin Kan ini juga Pak. ada kan Pak Menteri saya lihat. Ya. Enggak keluar kota kan? Mungkin ini Pak Atau tadi pura-pura kan keluar kota. Kan saya kurang tahu Bu ya, cuman informasinya demikian. Enggak Jadi Pak Eko, kembali lagi ya Pak ya. Pak Eko kemarin hari Jumat kan berjanji untuk mendatangkan Pak Dr. Sutanto SHMA yang menandatangani ini yang tahun 2019 sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, dan sekarang Pak Sutanto ini masih bertugas di sini. Jadi Widya Iswara bla bla bla. Berarti kan gampang sebenarnya Pak Sutanto menjelaskan ini kepada publik. Mumpung kita punya media yang ribuan, ratusan, ada yang setengah juta biar Pak Sutanto terkenal juga gitu loh. Menjadi tokoh pendidikan. Gitu loh. Kan Pak Susanto ada di sini Pak Sutanto. Pak Sutanto juga infonya nggak ada Pak. Jadi Pak, Bapak tuh kayaknya tidak memahami apa ini masalah kayak gini nih Pak. Ini masalah penting loh Pak. Nanti takutnya kami demo loh di sini. Pasti. Apa kita nggak usah itu aja sampai Pak Sutanto sama itu. Ya itu Bu. Mohon izin. Mungkin tadi Mas Anan juga menjelaskan bahwa kami diamanatkan sebagai Mas, sebenarnya ada di sebelah sana Bu. Nah, cuman karena mungkin ini banyak, jadi kita arahkan ke sini. Ya, biasanya tamu baik itu dari sekolah, dari publik biasanya kami terima di satu itu namanya ULT. Nah ini kenapa kami kesini karena ya mungkin ruangannya lebih besar biar bisa kita menjelaskan, walaupun mohon izin ini tidak memuaskan Pak Suryo dan timnya gitu ya, cuman informasi yang kami bisa sampaikan demikian gitu. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang ingin lebih detail dipertanyakan, Bapak, gini aja Pak, biar sama-sama enak ya. Antarkan kami sekarang ke orang yang tadi Bapak temui dia. Iya. Itu aja. Nggak apa-apa. Iya, informasinya demikian Pak yang kami dapatkan. Lagi apa Pak? Iya, kita ke sana aja sekarang. Kita nggak mau Sana tuh Nah, ke orang yang tadi dikonsultasi tadi siapa? Kami datang sini. Ruang ses. Oh enggak, saya tadi telepon asistennya Pak. Ya nggak apa-apa, kita ketemu aja deh asisten. Dia di mana sekarang asistennya? Sekretaris yang ngatur jadwalnya. Ya nggak apa-apa, kita Nggak ketemu apa-apa. aja. Iya Pak. Benar, kita nggak itu aja. Supaya saya juga tanggung jawab kepada penonton saya gitu loh. Iya.
bahwa kemarin janjian jam 1 siang hari Senin itu bukan salah saya gitu. Kayak gini deh, ya. Jadi, saya sebagai Kalau kami- sudah something kayak gini, bau busuk kayak gini, semua lembaga negara itu termul semua jadinya. Nggak berani. Padahal ini Kementerian Pendidikan. Harusnya jujur, harusnya berintegritas. Rakyat itu cuma meminta pertanggungjawaban institusi yang namanya Dirjen Dikdasmen yang mendidik anak-anak supaya jujur. Tapi ketika kita minta kejujuran, Apa dari kalian pendidikan juga? Jawab kepada anak-anak saya. Harap tenang Ibu ya. terus publik kan nggak bodoh, Bapak Humas. Publik itu nggak bodoh. Kok bisa kursus bimbel di UTS cuma 6 sampai 12 bulan disetarakan dengan SMK? Tujuan pendidikannya pun sudah berbeda. Kan produk dari sini itu, Pak. Itu kan produk suratnya. Tolonglah jangan kayak humas ini kayak jadi benteng gitu loh. Supaya pejabat ini nggak mau menjawab, humasnya dimajukan kayak pion begitu. Kami mau tidur-tiduran aja, kami nggak mau beresiko. Humasnya lah dijadikan pion. Kan begitu sekarang. Cuma ya itu saya ingatkan kembali kepada bapak-bapak yang pejabat di sini, ini ditonton oleh Prabowo Subianto loh. Itu loh. Walaupun kami amatiran, ya, bahkan kami newsmaker, bisa jadi nanti Kompas dan yang lainnya itu ke sini. Gitu loh. Kami berapa kali bukan sombong, newsmaker, karena kami ingin memperbaiki Republik ini. Gak ada dana kami ke sini, Pak. Ya, saya orang Balige. Kesini aja ongkos suami istri udah 4 juta, PP 8 juta, belum lagi makan, hotel segala macam. Ini memang murni biaya kami. Kami kan ingin, ya kalau cuma surat-surat, Pak, Bapak balas dengan surat nanti, oh tidak bisa, harus melalui komisi informasi, bla 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 bla. Selalu itu dan itu dan itu. Sekarang begini aja lah, kalau bisa dipertemukan, kalau nggak Pak Dr. Sutanto SHMA, Pak yang kemarin Eko Susanto, itu aja lah. Kalau nggak saya mau ketemu Pak Menteri. Iya. Pak Menteri sekalian. Ya. Jadi ini Pak, mungkin informasinya ya mungkin tidak memuaskan Bapak. Kami sebagai humas ini menerima pertanyaan-pertanyaannya. Nanti karena ini bisa dipertemukan, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dilakukan secara tertulis dan nanti kami akan jawabnya. Apa sih susahnya pejabat itu datang loh, Pak? Menteri aja sekarang, dulu menteri dikti aja sekarang di sel tikus di KPK sana. Itulah kita negara hukum. Jangan ketika menjabat kayak raja susah kali ditemui. Iya, betul. Atas nama bla 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 birokrasi. Dan sekarang diciduk sekarang sel tikus itu Makarim, dulu mungkin begitu. Iya, betul. Makanya jangan sok pada rakyat. Sekarang sudah membusuk dia di sel tikus karena maling. Pengadaan uang laptop, apa itu laptop? Chromebook. Gitu loh. Iya, ini karena kaitannya dengan informasi publik tadi sudah selesai. Ini tuh lagi, balik lagi. Ini udah kayak UGM. Makanya ini Umas kayak pion. Yang salah gitu. Jadi mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwasanya memang prosedur untuk permohonan informasi memang berdasarkan Undang-Undang KIP pun juga kita setuju dengan undang-undang bahwa ada prosedurnya. Bahwa memang rakyat warga negara Indonesia itu berhak memperoleh informasi. Namun tentu berdasarkan undang-undang juga bahwasanya ada prosedur yang harus dijalankan oleh badan publik selaku pemilik informasi. Bahwasanya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, apabila publik ingin mengetahui alasan kebijakan tersebut, maka bisa memperoleh. Ini sudah diintervensi Istana Wapres ya? Bisa melalui prosedur. Pak, Kementerian ini sudah diintervensi Istana Wapres. Orang-orang dari sana. Kami tidak, karena menjalankan undang-undang. Kami hanya menjalankan undang-undang ketentuan yang berlaku seperti itu, Pak Rismon. Itu Pak Rismon. Jadi mohon kebijakannya bahwasanya memang kami hanya mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku seperti itu. Undang-undang udah diacak-acak. Yang bikin siapa yang berbeda? Pak Suryo tadi. Pak, jangan sampai nanti kami datang demo ke sini loh. Caranya bukan gitu, Pak. Iya, Pak. Kami datang baik-baik. Kebijakan apapun juga terus dibenturkan antara humas dengan kami gitu. Saya kasihan juga sama bapak-bapak sekalian.
ya jadi pion. Jangan kami nanti datang dengan toa dan segala macam. Seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan masalah personal ini masalah pemimpin Indonesia. Bapak sendiri pasti dalam hatinya memang salah ini surat ini. Yakin saya sebagai manusia. Cuma karena tugas, takut nggak gajian ya kan, dipecat. Ya kan? Ini sebenarnya salah. Justru malah dinepalin kalau dia. Penyetaraan ini, tapi sudah di remote mungkin dari istana Wapres entah siapapun orangnya itu. Jangan kami sampai datang dulu, nggak baik-baik sih kalian datang katanya. Sekarang pakai mobil ini, mobil toa segala macam, ratusan nanti kan bawa ke sini. Ya kan? Saya bisa sekarang mengumpulkan donasi untuk toa 100 mobil. Dan banyak yang mau menyumbang. Gitu loh. Jadi jangan salahkan kami nanti kami datang dengan bentuk yang lebih keras. Cuma jawaban itu aja. Kami nggak, tadi kan ketemukan informasi, oke deh data tadi itu wah, oke nggak kami lihat. Tapi kami bisa nggak dapat penjelasan dari kajian tadi itu? Verbal saja kajiannya. Apa silabusnya, kenapa dia ekivalen atau setara? Apa kurikulumnya? Apa kompetensinya sehingga disamakan itu antara bimbel di GS dengan... Berarti Bapak-Bapak belum bisa menjawab apa yang kami perlukan sesuai dengan janji Pak Eko hari ini ya. Atur aja kameranya, Bapak-Bapak bikin statement. Udah. Ketidakmampuan Bapak-Bapak dalam menerima kami. Atau kita nggak bikin statement. Itu aja kami. Kalau Bapak diam, nggak mau bikin statement, diam aja nggak apa-apa. Pantasan di sana tadi itu di lift itu udah banyak satpam loh. Nggak apa-apa. Kemarin tuh 1 atau 2, tadi ada 10 kayaknya. Bukan kayak waktu di KPU. Kita udah dihadang satpam juga di situ. Mbak Ana mana? Mbak Ana wawancari aja. Kalau bapak-bapaknya diam, nanti kita siarkan dia kediaman bapak-bapak itu. Iya. Kameranya pasang aja. Udah. Kediamannya? Iya. Udah. Kalau kediaman saudara jangan disiarkan. Ya udah, Mbak Ana di depan aja. Pokoknya tanya. Kalau Bapak nggak jawab, itu aja yang kita siapkan. Udahlah Mbak Menu, kita siapkan gerakan demo besar-besaran aja ke sini. Ya ini direkam dulu. Bapak mohon izin Pak, kita koordinasi dulu Pak ke dalam. Ya udah sekarang ya, sekarang. Langsung aja. Oke. Koordinasi sama Anda. Koordinasi dulu. Kita pokoknya tunggu di sini. Pemirsa siapkan donasi kalian agar kita demo langsung on aja. sebesar-besarnya. Kalau beliau berani pergi, ya udah live kan. Atau seluruh Indonesia kita kumpul di depan Kemendiknas ini. Tidak punya kewenangan ya untuk statement ya. Ya Bapak udah kalau koordinasi dulu ke dalam gitu. Bapak mau koordinasi dulu ke dalam ya? Siapa yang Bapak iya karena kami Mas Mike dan Mbak Ana yang tanya. Mike tanya. Mike tanya Mike. saya tanya nih. Sambil duduk aja. Iya. Nah, nih. Terima kasih kesediaannya dari Bapak-bapak Humas. Sudah kalau diam ya udah diam itu berarti jawab. Kami di sini pagi hari ini, siang hari ini, dan untuk selanjutnya karena kami tidak bisa bertemu oleh pejabat terkait. Jadi gini Mbak Ana, hari Jumat yang lalu, hari Jumat yang lalu, apa saya yang tanya? Iya, salah seorang pejabat Mike yang ada saksinya waktu itu. Bapak, kami saya kesana aja ya. Iya, Mike ceritain dari Jumat yang lalu dan janji Eko Sutanto hari ini untuk menerima di Pak Eko mengirimkan bapak-bapak ini. Udah, itu aja. Jawabannya apa? Izin Bapak-bapak Humas, saya Michael Sinaga, jurnalis dari Media Sentana. Waktu hari Jumat kemarin menemui Bapak Eko Susanto, Sekretaris Dirjen Dikdasmen, PAUD dan Dikdasmen. Apakah Bapak mendapatkan informasi dari Pak Eko mengenai pertemuan kami itu? Ada yang bisa jawab? Tidak menjawab itu jawaban. Oke. Mungkin ini aja Pak, saya ulangi Pak ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan Pak. Iya Pak. Jadi mohon izin ini kami sebagai humas Pak ya. Silakan Pak. Kalau misalkan kurang memuaskan ya mohon dimaafkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang tadi Bapak sebutkan, silakan nanti dituliskan nanti akan kami jawab juga secara tertulis. Sebagaimana undang-undang Pak Roy pernah juga, kita punya SLA maksimal berapa? 10 hari Pak. Ya. Nanti tulisan itu kan nanti Bapak bisa. Kayaknya jawabannya harus lewat demo ini Pak. Gitu, Pak. Tapi demo.
Pak, mohon maaf ini barangkali kurang memuaskan. Enggak, begini. Barangkali kalau misalkan lebih tertulis, bukan cuma bisa dibaca oleh Pak Roy dan kawan-kawan, tapi mau dibaca senasional juga silakan. Ini udah sudah nasional. Pada hari Jumat itu Bapak diinfokan oleh Pak Eko tentang hasil pertemuan kami. Ya, sih kurang tahu ya. Itu kan Berarti tidak ya? Tidak. Berarti tidak diinfokan, tapi hari ini kami dipertemukan dengan Humas gitu ya. Harusnya Berarti kita Pak, bertemu dengan kedatangan Pak Eko Bapak lagi. bertiga siang hari ini apakah atas follow up dari pertemuan kami dengan Pak Eko? Ya, jadi kaitannya karena ini kembali lagi ke informasi publik, memang yang harus kami sampaikan untuk prosedural permintaan informasi publik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Iya. Memang itu bisa disampaikan kepada kami sebagai Ya, Mas. mohon izin Pak, pertanyaan saya, apakah kedatangan Bapak bertiga menemui kami ada hubungannya dengan pertemuan kami dengan Pak Eko? Ya. Sepengetahuan saya, mungkin saya temukan dulu ya. Sepengetahuan saya Pak, kalau misalkan ada permintaan data dan informasi itu biasanya SOP itu Kemdikbud itu ada satu pintu Pak, yang namanya ULT, Unit Layanan Terpadu, di bawah dikelola oleh BKHM. Apa itu BKHM? Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, atau kita kenal dengan Humasnya Kemdikbud. Nah, nanti di sana akan melayani begitu Pak. Iya. Ruangannya sebenarnya bukan di sini Pak. Ya, mohon izin Pak. Ya. Hubungannya Bapak bertiga dengan pertemuan kami dengan Pak Eko apa Pak? Ya kalau kami melihat, itu kan permintaan ketiga. data dan informasi Pak ya. Bukan, Pak Eko berjanji menemui kami lagi hari ini. Tapi Bapak bertiga yang menemui kami. Jadi saya mau tanya lagi sekali lagi keempat kalinya, hubungan Bapak bertiga dengan pertemuan kami dengan Pak Eko itu apa Pak sebenarnya? Ya waktu Bapak ketemu kan kami nggak hadir Pak. Nggak Iya, tahu gitu berarti ya. Jadi kami juga nggak- kedatangan Bapak bertiga bukan atas perintah atau arahan Pak Eko? Ya itu Pak, karena ini SOP-nya Kemdikbud berlaku untuk Pak Eko, berlaku untuk siapapun begitu Pak. Jadi diterima diterima oleh ULT, dikelola oleh BKHM selaku satu pintu untuk melayani kebutuhan data dan informasi. Ini saya analogikan sedikit ya, sedikit analogi agak melenceng. Saya janji nih makan siang sama menteri, tapi ternyata Bapak bertiga yang datang gitu loh. Analoginya seperti itu. Iya, betul. Saya bukan menanya informasi, saya bukan nanya apa. Saya ingin makan siang sama menteri. Iya. Saya ingin bertemu Pak Eko. Tapi kok Bapak bertiga hadir di sini? Apakah perwakilannya Pak Eko? Atau sekretarisnya Pak Eko? Atau siapanya Pak Eko gitu Pak? Izin, mohon dijawab. Tidak, kita menjalani tugas ya, Iya, sebagai sebagai humas humas, yang Pak. memang karena Iya. terkait dengan permohonan informasi publik tadi itu Mas Mike. Karena menurut saya, apa yang saya tahu sebagai wartawan selama ini ya, Ya. apabila memang Pak Eko-nya berhalangan, siapa yang persis di bawahnya? Ada pesan Pak Eko nggak? Iya, nah apakah ada pesan mau disampaikan ke Sebenarnya kami sudah dari Pak Eko? atau sampaikan gimana? sih Pak tadi beberapa kali ya, mungkin kurang puas juga bahwa ketika nanti ada pertanyaan silakan nanti disampaikan tertulis. Tertulis. Ya, nanti akan kami jawab sesuai dengan prosedur yang sudah kami susun. SLA kami kurang lebih 10 hari. Ya. Bukan nanti bisa Saya dibaca paham, oleh Pak. Bapak, bisa dibaca oleh publik juga Pak. Saya paham Pak, dan kita sudah pernah melakukan itu berkali-kali di tempat-tempat lain. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada Pak Eko hari Jumat itu, karena beliau bersedia menemui kami, jurnalis, dan akan bersedia ditemui lagi pada hari Senin jam 1. Itu ceritanya. Nah, pertemuan kita ini dengan Bapak bertiga, saya kira menunggu Pak Eko datang juga gitu loh, atau gimana. Karena perjanjian saya dengan Pak Eko. Ada permintaan suruh telepon Pak Eko katanya. Suruh telepon Pak Eko. Saya nggak punya nomornya. Saya waktu itu minta nomornya. Bapak itu. Ya, saya waktu itu minta nomornya tapi nggak dikasih. Nah, coba Bapak kalau bisa telepon Pak Eko, siapalah yang merupakan utusan langsung dari Pak Eko, bukan struktural humas atau apa gitu loh. Karena kami tidak berjanji dengan humas. Mohon maaf Baik, ya Pak terima ya. kasih. Izin, Pak. Janji pertemuan dengan Pak Eko itu aja, bukan informasi publik, bukan apa-apa, nggak ada. Arahnya ke situ saja Pak. Janji pertemuan dengan Pak Eko Senin jam 1. Saya dengan Bang Rismon hari itu yang mendengar sendiri. Di
zaman keterbukaan semacam ini sedemikian sulit ya hanya berjumpa dengan dirjen ya. Ya wajar karena rektor aja di UGM susah dijumpain. Apalagi dirjen. Makanya ini zaman edan kalau menurut saya. Seks dirjen, sekretaris dirjen. Zaman dulu ketemu menteri dia aja turun saya. Bilang aja nggak ada jawaban. Nah, Maksud boleh. saya Pak Eko kemarin Anda apa ya? Sekarang jadi kemarin saya respect. Ya. Tapi setelah nggak menepati janjinya, respect saya menjadi negatif. Atau jangan-jangan Pak Eko itu ditekan kali karena Iya, dia ketemu dari istana Wapres ya, kan gitu. Iya. Itu spekulasi. Iya, Kalau nggak kita ke spekulasi. sana aja lah, lantai 5 kan Iya. kantornya Bapak itu. Jadi mohon dijawab lah Pak, daripada kita berspekulasi terus, Iya. mohon dijawab kenapa Pak Eko tidak bisa memenuhi janjinya di siang hari ini. Apakah karena ada urusan keluarga, tiba-tiba kritis, sakit kritis atau apa, terserah. Kita minta pernyataan resmi dari Humas kepada masyarakat Indonesia, mengapa Pak Eko tidak bisa memenuhi janjinya siang hari ini. Kendalanya di mana Pak? Udah disampaikan tadi Pak di awal. Nggak mau ketemu. Tentang Pak Eko-nya aja. Waktu hari Jumat, beliau janji Senin kita akan ketemu lagi. Titik itu saja, bukan saya nggak bicara informasi publik, minta dokumen ini, dokumen itu urusan lain Pak. Saya mau wawancara dengan Pak Eko. Kalau memang tidak bisa hari ini, tolong. Kalau memang hari lain, hari apa Pak? Atau gini aja Pak, ini kita biar ketemu Pak ya. Iya. Biar ketemu Pak Eko nggak kemana-mana, katakanlah kan Bapak mencari begitu ya. Iya, Ataupun saya pengen banget yang ketemu Pak Eko relevan lagi. begitu Pak ya. Mungkin ini usul aja nih Pak, biar kita Siap. ketemu nih Pak ya. Iya. Ketemunya Bapak pengen ketemu dengan pejabat yang terkait, kita biar mengagendakan. Mungkin Pak ya kalau misalkan mau Iya. diterima. Silakan nanti Bapak berkirim surat nih, hari apa, jam berapa. Jangan bicara prosedur, janjinya Pak Eko. Iya. Janji Pak Eko mau ketemu, jangan bicara prosedur. Lewat surat lagi. Iya, artinya kan gini Pak. Pak Eko tadi ketemu di masjid. Oh, ketemu di masjid sama Pak Eko. Dengan salah satu YouTuber ya. Ya, agar apa? Kan tadi Pak, ini kan sebenarnya mohon izin Pak ya, bukannya saya melempar-lempar, biar kita tahu persis biar alamatnya dituju tepat gitu Pak. Kan gitu ya. Yang pertama, tadi ya saya sampaikan mungkin diulangi lagi, mudah-mudahan nggak bosan Bu ya. Jadi yang pertama. Kami bosan. Ya ini hanya sebagai insight aja. Kalau misalkan Bapak kurang puas ya itu memang kapasitas kami selaku Humas gitu ya. Intinya Ini Pak, SMK kan beliau setara SMK. Itu Enggak, Pak. Enggak, Pak. di bawah Dijen Vokasi. Enggak, Pak. di mana bukan Jangan ke substansi lagi Pak. Izin, saya menemukan sebuah surat ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Dikdasmen di tahun 2019. Maka kami datang ke kementerian ini mencari sekarang Sekretaris Dikdasmen itu siapa sih. Nah, dan datanglah Pak Eko yang berjanji akan ketemu lagi hari Senin gitu loh Pak. Simple gitu aja. Nggak usah SMK lah, inilah itulah, nggak usah Pak. Pokoknya saya mau ketemu dengan Sekretaris Dikdasmen yang sekarang lagi. Pak Eko hari itu, izin Pak ya, Bapak bertiga, yang satu udah hilang. Izin Pak, Pak Eko hari itu menjawab, tapi minta waktu untuk ketemu lagi. Dia mau menjawab, berarti bukan menyuruh kirim surat, bukan menyuruh apa. Dia mau menjawab tapi minta waktu gitu aja Pak. Saya kasih waktu. Kalau memang waktunya kurang, kapan gitu? Nah itu Pak. Tapi bukan surat Pak. Tolong saya minta jawaban dari Pak Eko. Dan ini kami anggap resmi karena dari Humas resmi. Kalau memang butuh waktu lagi, kapan Pak? Nah itu Pak, tentunya kan akan kami tanyakan ke sekretarisnya. Iya, coba Pak ditanyakan lagi Pak. Segala macam. Iya, saya tunggu Pak. Karena kita sebagai hari ini Iya, harus tadi kan, ketemu Pak. Pak Eko. Iya, kami sudah buka Pak Eko. Jadi udah lagi Pak. Botak paling ini. Iya, menunggu itu hal yang paling membosankan.
Jangan ikut geng Jokowi lah judulnya Pak. Bela negara. Jadi Pak siapa tadi Umar siapa ya? Saya dari wartawan sekarang udah sejak tahun 85 udah jadi wartawan Pak. Kalau menghadapi Mas benar kata Bapak itu sesuai prosedur yang mengatakan bikin surati, ya kan? Itu betul Bapak bilang itu betul, itu nggak salah. Karena itu memang aturan daripada birokrasi di kementerian ini. Namun ada janji waktu minggu kemarin mereka Pak Eko berjanji saya akan memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan Bapak. Itu. Jadi Bapak memang hanya bertugas, hanya karyawan, hanya betul-betul hanya ini nggak salah Bapak nggak salah. Saya ngerti kepada Pak Menteri bilang aja lapor aja nanti. Bila perlu bisa sekarang lapor. Itu Pak Eko janjinya apa kepada masyarakat ini? Bisa Pak Eko terlalu outset terlalu lantas mulutnya menjanjikan kan? Apa selaku Mas wajar itu mengatakan hati dulu. Tapi itu udah hal biasa, itu peraturan. Tapi tolong ditelepon Pak Eko, mungkin ada Pak Eko, apa jawaban kami? Itu aja. Pak Menteri dia nonton ini. Atau apa gini Pak? Atau apakah maksud Bapak Pak Eko itu hari itu melampaui batas kewenangannya untuk menjawab kami? Bebas dimarahin dia. Iya. Oh jangan spekulasi dulu. Abdul Muti itu Menteri Pendidikan sekarang. Abdul Muti itu orang tegas. Orang petahana itu, saya tahu. Beliau orang tegas itu. Makanya Pak ini Umas ini selaku Umas ini mengatakan bikin surat dulu itu udah basi lah seperti itu lah. Karena Pak Eko sudah janji hari Senin temukan saya di sini. Mana Pak Eko muncul lah. Bahkan orang menghadirkan Mas Tanto kemarin. Siapa gitu loh. Dan dia bawa tim yang kemarin, tim yang janjinya bawa tim, bahkan tim hukum, Mau pertemuan Mas Tanto juga tuh Bang Miguel. bahkan tim hukum, tim penyetaraan. Nanti saya koordinasi semua, saya bawa semua hari Senin. Janji itu aja Pak yang kami tagih, itu bukan dari mulut saya loh. Bukan saya memaksa, Pak bikin gini ya, enggak. Beliau sendiri yang menawarkan. Bajunya hitam putih kayak Pak Jokowi. Enggak Pak, ini memang dari dulu Pak. Hari Senin itu asasnya meja putih. asal jangan kelakuannya kayak Jokowi aja. Kalau saya hari Senin putih merah waktu SD. Oh SD Pak, SMP biru. Waktu SMP biru. Sebelum presidennya Jokowi bukan hitam putih kan? Bukan. Iya, bebas seragamnya. Setelah Jokowi pakai hitam putih semua. Jangan ditiru lah. Seragam apa tuh Bu? Iya. Jadi presiden hitam putih juga dia. Iya, sepertinya kita perlu laporan juga ini. Iya, silakan Pak. Kami bisa tunggu ya. Tunggu Pak, kita tunggu di sini. Jangan lama-lama Pak. Bapak Gitu kalau mungkin ya. bisa mendatangkan Pak Eko pahlawan loh Pak, buat negara. Pahlawan buat negara kan? Bukan untuk pribadi seseorang ya. Dalam hati Bapak pasti Bapak nggak mau dipimpin oleh orang dongok kan Pak? Orang yang nggak sekolah, nggak kuliah, tapi jadi Baik, Ibu. wakil presiden. Terima kasih, Ibu. Kami bukan menghina ya bukan, tapi kasihan rakyat Indonesia Pak. Bapak juga sekolahnya tinggi kan? Anak-anak kami kesian tau nggak? Dimasuk sini S1. Nah dia SMA aja kagak punya bisa jadi presiden. Kalau relawan yang begini Pak. Bapak masuk 3A langsung. Kalau boleh saran Pak ya? Iya. Boleh saran Pak ya? Boleh, Pak. Jangan mau. Ini saran ya. Kalau Habis ini misalkan saya yang saran ke diterima, Bapak. monggo. Nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kan gini. Nanti ini kan banyak pihak yang berwenang Pak. Berwenang itu artinya mungkin yang tadi Bapak sebut pejabat lama Pak siapa? Sutanto. Kan gitu ya. Ya, katanya Kemudian- juga akan dihubungi Pak Eko. Ya Itu betul itu dibilang. pertama. Kemudian yang kedua pejabat yang kedua Pak Eko tadi yang katanya Bapak sudah janjian. Janji. Kan begitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa SMK sekarang itu ada di Ditjen Vokasi. Artinya nanti ada teman-teman dari Ditjen Vokasi yang akan dihadirkan. Kan begitu ya. Nah, Nggak, ada izin deh Pak, saya mau tanya soal itu sedikit Pak. Kalau 2019 ada surat keluar seperti itu dari Dirjen Dikdasmen mengenai penyetaraan seperti itu, sekarang arsipnya disimpan di mana? Ya arsip Di ya. Vokasi atau di Dikdasmen? Nah, saya kurang tahu persis Pak ya kalau untuk masalah Nah, berkas itu mungkin fisiknya boleh ya. ditanya, Pak. Makanya perlu kita konfirmasi ke Direktorat SMK. Ya. Tadi ya sekarang di mana di bawah Ditjen Vokasi. Kemudian Pak Sutanto yang tadi Bapak sampaikan Ayolah Pak kita Eko. ke Nah, lantai 5. kalau bisa nanti kita temukan jadwalnya. Beliau pasti punya agenda masing-masing toh Pak. Punya Betul. punya apa Kami juga, urusan Pak. masing-masing. Cuma saya kan nggak- pertemukannya ini kan masing-masing, nggak ini Pak.
mungkin Bapak juga punya agenda, kami juga Dan kami di sini karena mempertemukan. sudah ada Ya, ini informasi sebagai dari saran Pak aja Eko. Pak, agar tiga pihak SMK, pihak pejabat yang lama, pejabat yang baru, itu bisa. Cuma kalau saya sih orang itu ditentukan integritasnya dari menepati janji. Ya. Kalau saran saya itu, Pak, untuk pegawai dan pejabat-pejabat Kementerian Dikdasmen, lain kali mungkin kalau sudah janji mohon ditepati lah, Pak.